Kemudian yang kedua, nah ini agak menarik ini. Penyebaran demit di tanah Jawa. Makhluk halus demit menghuni suatu tempat, papane poro danyang, lelembut ing nusa Jawi. Tentu Anda harus percaya, dan ini menjadi salah satu hal yang dianggap irasional, tidak ilmiah, tapi Anda takut ketika pergi atau tidur di kuburan. Berarti Anda harus percaya kepada folklore ini sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hamidullah Ibda AI Study Center. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview buku Folklore Jawa. Dan saya ditemani anak saya yang kedua, namanya Aksara Litera Ibda Putra. Dan yang pertama namanya siapa, Kak? Sastra Nadira Iswara. Kelas berapa, Kak? TK kecil katanya, kecil gitu ya. Nah oke, kita langsung ke fisik atau biodata buku. Judulnya adalah Folklore Jawa, penulisnya adalah Dr. Purwadi M. Hum. Buku ini terbitan tahun 2009, diterbitkan oleh Pura Pustaka Yogyakarta. Cetakan pertama itu Mei 2009 ya, dan tebalnya sekitar berapa ini? 266 lah ya kira-kira. Nah tentunya bagi orang Jawa kita harus mengetahui bahwa mengapa sih kita harus mengkaji buku seperti ini, karena tidak terlepas dari 3 aspek ya dalam antropologi itu. Yang pertama adalah local knowledge atau pengetahuan lokal, di mana masyarakat Jawa ini memang memiliki pengetahuan yang sangat lokal dan tidak dimiliki daerah lain ataupun bangsa lain. Makanya folklore Jawa ini menjadi salah satu local knowledge itu. Yang kedua adalah local genius atau kecerdasan lokal. Yang ini tentunya setiap masyarakat juga memiliki local genius. Dan yang terakhir adalah local wisdom atau kearifan lokal. Jadi ketiga aspek piramida ini sebenarnya dimiliki oleh orang Jawa. Salah satunya adalah dalam buku ini ya, Folklore Jawa. Oke, kita langsung ke isi. Sebenarnya kalau ngomong folklore ini bukan bagian dari sesuatu yang mistik ataupun klenik ataupun yang irasional lah, tetapi sudah menjadi bagian disiplin ilmu sendiri, dan nanti kita akan kaji ya. Pertama adalah folklore dalam masyarakat Jawa. Ini bab pertama, isinya adalah pengertian folklore, fungsi folklore Jawa, hakikat folklore, sifat folklore. Kemudian yang kedua, nah ini agak menarik ini. Penyebaran demit di tanah Jawa. Makhluk halus demit menghuni suatu tempat, papane poro danyang, lelembut ing nusa Jawi. Tentu Anda harus percaya, dan ini menjadi salah satu hal yang dianggap irasional, tidak ilmiah, tapi Anda takut ketika pergi atau tidur di kuburan. Berarti Anda harus percaya kepada folklore ini sebenarnya. Kemudian bab ketiga adalah Pakelirang Ringgit Purwo ya, mulai dari Pakeliran Purwo Jinarwi. Purwo itu apa? Harus tahu Anda ya. Pasebon Jawi, Lampahan Wayang Purwo, Pakem Padalangan. Bab keempat nggih punika Gugon Tuhon ya, termasuk hal yang mungkin dianggap paradoks dengan dunia saintifik atau ilmiah ya. Adat Toto Coro, Ratu Boko, Joko Kendil, Sunan Pandanaran, Bleduk ing Kuwu ya. Kemudian bab kelima lagu rakyat, lagu alam pedesaan, lagu anak-anak, lagu gregeting pakaryan, lagu rasa manunggal, lagu keprajuritan. Bab keenam nggih punika Jopo Montro, Montro Kadigdayan, Aji Joyo Kawijayan, Montro Sri Rejeki. Bab ketujuh nggih punika ungkapan tradisional Satotana ing Panembah, pasrah marang pangeran, cokro manggilingan, bukti marang wong tuwa. Bab ke-8 yaitu ramalan dan astrologi, ilmu laduni, Ratu Adil Heru Cokro, Nata Negara, Satrio Piningit. Ini sampai dibahas di sini ya. Bab ke-9 yaitu pitutur luhur, agama ageming aji, ambau dendo Nyokrowati, ewuh aya ing pambudi jagat pramudita. Bab ke-10 yaitu seni tari dan musik ya, ada gandrung Banyuwangi, terbang gending, seni gamelan, gending bonangan. Bab ke-11 yaitu bekti marang leluhur, upacara nyadranan, tedak turune kraton Majapahit, babat alas Majadhuwur, loh subur kang sarwa tinandur.
Bab ke-12 yaitu terakhir Parian dan Purwokanti, Parian 2 gotro, Parian 4 gotro, Purwokanti Lumaksito, Purwokanti Edipeni Jula Juli. Jadi itu beberapa isi dari buku yang memang sangat menarik ya. Coba kita akan kaji salah satu sub tema atau subjudulnya ya. Misalnya kita ke Makhluk Halus 9 ini ya. Nah, makhluk halus ini sebenarnya kalau kita membahas sederhana melalui buku ini sebenarnya tidak hanya omong kosong ataupun dianggap sebagai mistis ya, tetapi itu memang nyata ada, karena seperti kita tahu bahwa benda atau sesuatu di dunia ini tidak hanya dari fisik saja, tapi juga ada metafisik. Selain jasmani juga ada rohani. Bahkan kita sendirilah gampangannya, tidak usah jauh-jauh untuk kontekstualisasinya. Ketika kita ini fisik saja, hanya badan ini, tapi yang metafisik apa? Ruh kita, nyawa kita, perasaan kita, nafas kita, rasa kita, itu semuanya metafisik, dan itu dalam konteks filsafat tentunya kebanyakan sesuatu yang hakiki, yang substansi itu yang tidak tampak. Dalam hidup misalnya, apa sih yang kita cari? Tidak hanya harta, tahta, wanita, atau kuota ya, tetapi kebahagiaan, kemuliaan. Nah, kemuliaan, kebahagiaan itu kan metafisik ya, tidak tampak, dan itu bagi buku ini sebenarnya bisa masuk ke kajian folklore, tapi juga bisa masuk ke dalam kajian ilmiah saintifik. Jadi buku ini saya kira kelebihannya luar biasa karena mampu membahasakan kepercayaan dengan pendekatan yang ilmiah, dan ini sangat saintifik sekali, tidak hanya tuduhan-tuduhan ataupun asumsi ya, karena ada dasar dan rujukan, baik rujukan yang dikutip dari beberapa kutipan literatur internasional berbahasa asing maupun dari Jawa dan Indonesia. Untuk kekurangannya saya kira karena desainnya ini hanya murni tulisan, mungkin bagi yang suka gambar perlu diberi gambar ya, karena di depan ini kan covernya seperti ini ya. Tapi bagi saya ya memang ini ilmiah ya, karena ada rujukannya, dan tentunya bagi yang suka gambar harus diberi gambar ya, karena pure ini tulisan saja seperti ini. Nah, jadi itu untuk kertasnya juga HVS seperti ini ya. Demikian untuk review buku Folklore Jawa. Semoga membuat kita semakin yakin bahwa Jawa itu sangat kaya. Itu ya intinya itu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.